Selamat selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Nasruddin Djoko Surjono. Yang kami hormati, Ibu Lira Redata, SSCK MBDA MAP, Spesialis Knowledge Management dan Monitoring Evaluasi. Yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Priyatna MSIMM, selaku Kepala Pusat Data dan Analisis Tempo. Dan yang pastinya kami hormati seluruh peserta kegiatan webinar hari ini. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengambil sikap sempurna. Baik, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar hari ini, yaitu membangun jejaring melalui komunikasi efektif untuk memperkuat dukungan kelembagaan perpustakaan khusus yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin sekalian, webinar ini diselenggarakan sebagai upaya untuk memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, sekaligus memperkuat kolaborasi di antara para praktisi dan pemangku kepentingan dengan besar harapan kegiatan ini nantinya dapat menjadi ruang belajar yang produktif, inspiratif, dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya Rizka Medina yang akan memandu jalannya acara dan juga diskusi pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke acara inti, marilah kita mengabadikan momen kita pada hari ini. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing dan memastikan posisi wajahnya sudah terlihat jelas dan dapat memberikan senyum terbaiknya, yang mana nantinya panitia akan membantu untuk mengambil tangkapan layarnya seperti itu. Baik, sekali lagi, untuk bisa mengaktifkan kameranya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Dan pastikan wajahnya sudah terlihat jelas dan juga memberikan senyum terbaiknya pada pagi hari ini. Baik, kami bantu untuk dari yang layar pertama. Satu, dua, tiga.
Slide berikutnya, satu, dua, tiga. Baik, slide terakhir, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita telah memahami bersama bahwa keberhasilan sebuah perpustakaan khusus itu tidak hanya bergantung pada sebuah layanan internalnya saja, tetapi juga pada kemampuan kita membangun jejaring yang kuat. Dan komunikasi yang efektif ini menjadi kunci untuk memperoleh dukungan dan juga kolaborasi kelembagaan yang berkelanjutan. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, kini akan memasuki materi inti, yaitu pemaparan materi yang pastinya sangat relevan dengan tantangan dan juga kebutuhan perpustakaan khusus saat ini. Mari langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Ada dua narasumber kita pada hari ini, yaitu selamat pagi Ibu Lira Redata SSCK MBDA MAP. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Rizka. Selamat Apa pagi, Mas kabar? Priyatna. Selamat pagi semuanya rekan-rekan di sini. Selamat pagi dan narasumber selanjutnya yaitu selamat pagi Bapak Dr. Andes Priyatna, MSI MM. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi, sehat. Selamat pagi, Mbak Rizka, Mbak Lira. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti yang pertama yaitu pemaparan langsung dari Ibu Lira, Ibu. Silakan Ibu, Saya yang kami pertama ya. persilakan. Pertama, betul. Silakan Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Mas Priyatna, izin Mas Priyatna duluan, Mas senior saya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu? Terlihat, Bu. Sudah ya? Sudah Oke, jelas Ibu baik. terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati. Eh, yang terhormat Kepala Dispusip Bapak Nasruddin Djoko Suryono, salam hormat serta pejabat struktural lain yang ada telah hadir di Zoom meeting kita kali ini. Saya lihat juga ada Bu Adriati, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Ada Mbak Ilus juga dan ada kawan-kawan lainnya, ada Teh Dian dan kawan-kawan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya rasa Zoom kita kali ini, Mbak Rizka, Mas Priyatna, mungkin bukan saya yang lebih ahli gitu ya, tapi ini menjadi kesempatan kita untuk kita sama-sama melakukan sebuah refleksi. Saya yakin sekali kawan-kawan semua, rekan-rekan di sini semuanya sudah melakukan bagaimana membangun jejaring dan melakukan sebuah komunikasi efektif yang baik itu sudah berjalan dengan baik gitu. Baik, saya untuk kesempatan ini memilih judul Perpustakaan Khusus Bertumbuh, Menguatkan Jejaring Melalui Komunikasi Bermakna. Saya yakini ini adalah sebuah refleksi bersama rekan-rekan semuanya. Jadi ini hanya sebagai sebuah pengingat saja, begitu. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada sebuah cerita. Saya ada sebuah cerita tentang berjejaring. Jadi beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan bekerja, mungkin udah kelihatan dari logonya gitu ya. Saya sempat bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang jabatan saya bukan sebagai pustakawan, tapi salah satu yang saya kelola adalah perpustakaan di samping dengan pengelolaan komunikasi publik lainnya yang menjadi tugas inti saya. Nah, waktu itu kami mendapatkan kesempatan yang dukungan dan kesempatan yang lumayan besar sehingga kami bisa membangun sebuah perpustakaan yang di zaman itu di tahun 2008-2009 itu saya lihat mungkin perkembangan perpustakaan khusus masih masih yang dengan ruangan yang seadanya dan dengan dukungan yang minim gitu. Nah, waktu tahun itu kami sudah mendapat bantuan dari donor, kami sudah punya kesempatan punya komunikasi yang baik dengan para pimpinan, dengan para struktural. Nah, sehingga sampai pada suatu titik rekan-rekan semua saya melakukan sebuah refleksi lah begitu.
saya melihat, memandang ke ruangan perpustakaan, saya lihat ini bagaimana ya lebih mengoptimalkannya lagi, saya lebih meyakini lagi apakah sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, perpustakaan ini sudah memiliki koleksi yang lengkap belum, yang sudah walaupun kami sudah dibantu oleh donor gitu ya, sebuah donor untuk melakukan pengumpulan literatur anti korupsi dari seluruh dunia gitu sudah hadir, tapi ada satu hal yang kami lihat, apakah ini relevan nggak dengan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia? Sehingga kami waktu itu berusaha dari permasalahan itu kami butuh untuk berjejaring, berkolaborasi dengan banyak universitas perguruan tinggi di Indonesia untuk menggerakkan universitas menulis banyak tentang literasi tentang anti korupsi, dan lalu kami menyatukan itu, mengintegrasikan itu dalam satu katalog bersama. Nah, waktu itu yang tentu yang kami tawarkan bukan sekedar kepentingan kami saja gitu ya, kalau kita bicara berjejaring, tapi juga kepentingan universitas atau perguruan tinggi tersebut gitu. Intinya adalah satu nilai yang waktu itu kita sepakati adalah kita akan mengumpulkan pengetahuan yang hari ini akan dipakai untuk menjaga integritas bangsa. Jadi artinya bukan kepentingan KPK saja, tapi juga ada kepentingan para universitas tersebut. Jadi kami buka kesempatan mereka untuk banyak menulis. Nah, waktu itu semuanya dikumpulkan, eh, semua literatur-literatur itu di dalam Anti Corruption Clearing House (ACCH), sebuah aplikasi yang itu menjadi cikal bakal lahirnya sebuah jurnal di KPK yang alhamdulillah tahun ini sudah mendapatkan Sinta 5, jurnal integritas, dan sekarang Anti Corruption Clearing House itu berubah menjadi Jaga, aplikasi yang bernama Jaga. Nah, dalam membangun jejaring ini, rekan-rekan semuanya, satu kapasitas penting gitu yang saya lihat gitu ya, yang harus dipegang adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal. Nah, alhamdulillah waktu itu bisa kami jaga semuanya. Waktu kami melakukan kolaborasi dengan banyak universitas perguruan tinggi hampir di seluruh Indonesia. Itu cerita pertama, rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian tadi saya sempat berbicara tentang refleksi gitu ya. Jadi memang kalau rekan-rekan lihat gambar yang ini nih, kita lihat sebuah perpustakaan dalam kondisi yang ideal gitu ya. Artinya itu memang adalah kemampuan kita gitu, kemampuan kita sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan. Kita punya kapasitas untuk membangun perpustakaan yang bagus sekali, mulai dari koleksinya, layanannya, kemudian fasilitasnya, terus bagaimana kita mengupgrade kapasitas kita sebagai pustakawan, kita punya kesempatan untuk itu gitu. Nah, namun demikian gitu, kalau kita bicara perpustakaan khusus, sekali lagi saya ingin mengajak rekan-rekan untuk selalu melihat, memastikan semua yang udah kita bangun tersebut memang akan berdampak dan berkontribusi ke kebutuhan organisasi kita sebagai sebuah perpustakaan khusus. Artinya kita tidak berdiri sendiri saja, artinya kita tidak sekedar menyediakan koleksi, tapi kita nggak bisa memastikan koleksi itu berkontribusi nggak terhadap visi misi organisasi. Apalagi kita bicara ini sebuah perpustakaan khusus, harusnya dengan bobot tertentu harusnya kita bisa membuktikan gitu ya, itu bisa berkontribusi. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita refleksikan gitu ya, apakah perpustakaan khusus atau mungkin ada rekan-rekan dari yang di luar perpustakaan khusus di sini, jenis perpustakaan apapun, apakah sudah relevan perpustakaan yang kita sediakan itu, sudah dipercayakah, sudah berpengaruhkah gitu ya, sudah terhubungkah dengan seluruh insan di dalam organisasi tersebut, dan yang paling penting apakah sudah memperkuat kinerja dari organisasi tersebut, mempengaruhi keputusan yang baik, akan melahirkan inovasi dan sudah akuntabilitaskah gitu. Nah, ini artinya menjadi refleksi kita, dan ketika kita sudah mau melakukan refleksi ini, maka kita paham kita itu membutuhkan bantuan lain yang nanti kita arahkan itu ke bagaimana kita berjejaring, dan bagaimana ketika kita berjejaring kita butuh komunikasi yang bermakna atau komunikasi yang efektif. Begitu rekan-rekan semuanya. Nah, baik rekan-rekan, ini saya sempat
beberapa kali gitu ya menyampaikan 2 slide ini ke beberapa Zoom gitu dan beberapa pertemuan langsung. Saya ingin menyamakan frekuensi kita gitu secara konseptual maupun kontekstual gitu ya. Sebagai pustakawan kita ingin menjadi profesi yang kita berkontribusi dengan optimal kemanapun dimanapun kita berada. Untuk perpustakaan khusus tentu dengan di organisasi kita gitu ya. Saya rasa kita harus memahami konsep bahwa sebagai seseorang yang profesional gitu, bahwa semua kemampuan, semua pengalaman kita tentang perpustakaan itu kita bisa wujudkan gitu ya. Artinya kita itu sudah berorientasi produk out ya gitu ya. Jadi kita sudah punya standar dan sistem kerja yang tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Itu sudah baik. Nah, namun sekarang rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kita harus mulai menjadi market in. Artinya kita harus memikirkan apakah yang kita sediakan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan bahkan memuaskan seluruh pelanggan kita gitu, baik luar maupun dalam. Oleh karena itu kita harus melakukan sebuah penyempurnaan. Nah, di sini tentu perpustakaan sekarang orientasinya dulu mungkin user oriented, sekarang menjadi user center gitu ya. Bedanya apa? Mungkin secara singkat, kalau dulu ya kita memang menjadikan pengguna kita sebagai orientasi kita, tapi tanpa kita memahami sebenarnya kebutuhan mereka apa gitu ya. Nah, dengan user center ini kita berusaha memahami kebutuhannya apa dan kita melibatkan langsung pengguna kita untuk berkolaborasi di dalam perpustakaan itu sehingga perpustakaan akan termanfaatkan dengan baik. Nah, saya rasa ini menjadi kesempatan buat perpustakaan, buat pustakawan yang selama ini dianggap ya hanya sebagai pendukung saja, ya nggak apa-apa lah yang penting ada gitu. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan diri gitu ya. Nah, kemudian saya ini juga udah beberapa kali saya sampaikan, tapi ini menjadi pengingat kita bersama gitu. Kami ada kelompok kecil lah di situ, maaf, ada kelompok kecil. Di situ ada Bu Yati Kamil, ada Bu Utami, ada Bu Eli Julia Basri, ada saya sendiri gitu ya. Kami berkumpul waktu itu di zaman COVID, lalu kami melakukan apa ya identifikasi sebenarnya perpustakaan-perpustakaan itu visi misinya bagaimana. Nah, salah satunya adalah perpustakaan khusus. Di sini kami ingin melakukan rebranding lah terhadap sebuah perpustakaan khusus, meyakini bahwa perpustakaan khusus bukan sekedar kumpulan koleksi saja, bukan sekedar ruangan diam ber-AC dengan sofa-sofa yang nyaman saja gitu. Namun dari perpustakaan khusus tersebut akan menjadi wahana belajar yang mendorong pertumbuhan intelektual, kreativitas, hingga kinerja bagi seluruh pegawai dan komunitasnya yang memperkuat kapasitas organisasi dan komunitas. Nah, ini kemudian diturunkan ke dalam 3 misi utama, gitu ya. Jadi intinya rekan-rekan kita ingin memastikan gitu keberadaan perpustakaan khusus kita itu berkontribusi gitu terhadap kebutuhan organisasi atau untuk teman kawan-kawan yang di perpustakaan jenis lain berguna lah bagi penggunanya, berdampak begitu ya. Jadi artinya kita tidak diam di dalam tempurung kita saja begitu. Nah, baik rekan-rekan semua sesuai dengan temanya tentu kita akan memfokuskan tentang jejaring dan komunikasi bermakna gitu ya. Saya sempat mendengar gitu beberapa permasalahan di perpustakaan khusus yang memang memiliki tantangan-tantangan mulai dari tantangan relevansi, relevan nggak sih perpustakaan itu gitu ya. Terus memiliki akses nggak, serta dukungan kelembagaan gitu. Bahkan beberapa cerita gitu yang tadinya perpustakaan memiliki ruangan yang nyaman terus kemudian dikecilkan, yang tadinya perpustakaan ada misalnya di dalam beberapa indikator kinerja kemudian itu sudah dihilangkan. Jadi memang banyak tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan. Nah, saya rasa kita tidak bisa tinggal diam gitu ya. Ini kesempatan kita gitu untuk membuktikan bahwa profesi perpustakawan gitu, kita walaupun mungkin dianggap ngapain sih cuman kayak jagain koleksi segala macam, nah, tapi saya rasa kita harus mengambil peran di situ gitu. Nah, tentu tantangan atau peran itu tidak bisa kita atasi sendiri. Kita memerlukan jejaring dan
Dan jejaring itu, rekan-rekan semuanya, tidak lahir dari sekedar dokumen. Jadi ketika kita berkolaborasi atau jejaring itu kan seringkali berbasis MOU gitu atau berbasis perjanjian kerjasama gitu ya. Tapi tidak sekedar itu saja gitu ya. Kita pastikan bahwa jejaring yang kita hasilkan itu memang lahir dari komunikasi yang bermakna. Artinya ada nilai yang kita anut bersama yang tidak hanya menguntungkan kita yang mengajak berjejaring tapi juga seluruh kolaborator kita begitu. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Jadi kalau hari ini kita memfokuskan refleksi atau diskusi kita mengenai bagaimana kita bisa berjejaring melalui komunikasi yang efektif atau komunikasi bermakna. Jadi artinya kita harus menyiapkan gitu perpustakaan khusus atau perpustakaan apapun jenisnya menjadi sebuah center hub. Di sini artinya kita akan membangun jejaring yang bukan sekedar memenuhi sumber daya kita saja, artinya ada sumber daya kurang yang harus kita penuhi, namun ada nilai yang kita perjuangkan. Nah, itu tentu akan terjawab gitu ya ketika kita melakukan sebuah refleksi, kapan sih kita harus memulai sebuah jaringan, sebuah jejaring gitu, dan untuk apa. Dan kapannya itu tentu akan menjawab untuk apanya begitu, rekan-rekan semuanya. Saya rasa kita mulai mungkin akan terbangun gitu ya ketika kita merasakan, oh iya ketika kualitas layanan kita mulai stagnan gitu ya. Nah itu seringkali kita lihat kok stagnan banget, itu yang saya rasakan dulu waktu itu. Terus saya melihat bahwa ternyata ada kebutuhan pengguna yang lebih besar, namun kita tuh nggak bisa memenuhi itu gitu ya. Nah itu kan dari basisnya dari permasalahan-permasalahan. Namun juga bisa kita lihat basisnya itu dilihat dari motivasi kita atau keinginan kita untuk berkontribusi secara lebih lagi. Bagaimana itu bisa lebih berdampak lagi. Atau bisa juga itu muncul dari adanya peluang yang bisa kita tangkap gitu. Kita diajak kerjasama, maka ini menjadi kesempatan kita. Nah, kapannya tadi itu klasifikasinya tiga hal tadi, ada permasalahan, ada keinginan motivasi untuk terus berubah menjadi lebih baik gitu, dan ada kesempatan. Nah, untuk apanya ini tentu akan berpengaruh ke seluruh komponen di dalam perpustakaan yang kita kelola gitu ya, apabila kita melakukan sebuah jejaring. Nah, kemudian ketika kita berbicara jejaring juga kita sering sekali fokus kita berjejaring itu ke eksternal gitu ya. Tapi sebenarnya internal pun itu menjadi jejaring kita. Dan harus kita pastikan tentu ketika kita akan melakukan jejaring ke eksternal, maka jejaring internal kita itu sudah juga dalam kondisi yang baik, artinya sudah firm, kita bisa melakukan jejaring eksternal. Nah, tentu ketika kita mengidentifikasi jejaring yang akan kita lakukan, itu sebenarnya kita punya kepentingan apa, kita punya kebutuhan apa. Nah, ini saya coret-coret saja gitu. Oh, ketika yang di internal yang penting, yang sering mungkin, yaitu kan pengguna kita. Pengguna kita itu adalah jejaring kita. Saya rasa itu harus menjadi satu perhatian khusus gitu ya. Kita pastikan bahwa sumber tacit knowledge kita atau sumber pengetahuan kita itu kita jadikan jejaring kita yang baik. Dan salah satu contohnya lagi adalah tentu pimpinan, karena ini akan berpengaruh ke kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Nah, kemudian kita akan melirik ke eksternal gitu. Tadi kita menjawab kebutuhan-kebutuhan kita untuk berjejaring apa, maka banyak sekali dari pihak eksternal yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi, untuk berjejaring. Tentu ini semuanya kembali ke visi misi perpustakaan kita, ke kebutuhannya perpustakaan kita. Jadi ketika kita bisa melakukan ini, maka semuanya itu akan membuat perpustakaan kita lebih berdaya. Saya rasa seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, ini sekali lagi hanya pengingat saja karena saya yakin sekali para senior di sini, para rekan-rekan semuanya di sini sudah melakukan ini gitu ya. Dan ini jadi hanya kita mengingatkan kembali saja gitu. Bahwa komunikasi efektif itu tentu menjadi fondasi. Bahkan infrastruktur, kita anggap ini sebuah infrastruktur, artinya kalau nggak ada infrastruktur atau pilar itu, maka jejaring atau kolaborasi yang kita lakukan akan sulit sekali. Nah, mari kita kembali mengingat gitu, komunikasi efektif itu apa? Adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan ramah. Nah, ini saya garis bawahi sekali, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, dengan ramah, dengan hangat. Saya rasa ini menjadi pintu pembuka gitu ya untuk memperlihatkan
memperlihatkan siapa kita gitu ke pengguna kita. Kita harus menjadi orang yang ramah dan hangat dan terhubung dengan kebutuhan para pengguna kita. Seringkali di perpustakaan khusus ketika kita tidak ramah, tidak hangat, maka tidak akan kembali membuat kembali pengguna kita untuk memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Nah, selain itu tentu jelas, relevan, konsisten, responsif. Responsif penting sekali gitu ya. Untuk merespon, sekedar merespon baik, saya catat dulu, walaupun itu kita tidak bisa penuhi sekarang, itu saya rasa itu menjadi catatan penting untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif, berbasis data. Ternyata modal ramah saja, modal ngomong, modal mendengar yang baik saja tidak cukup gitu. Kita pun harus berbasis data. Artinya apa yang kita omongkan, kita komunikasikan tentu itu berbasis data yang baik. Dan berorientasi pada hubungan. Artinya kita membangun sebuah relasi, bukan sekedar kita hanya mau menyampaikan informasi saja. Nah, kalau kita berbicara komunikasi efektif, rekan-rekan semuanya tentu ada soft skill yang harus kita kuasai dan ada hard skill yang harus kita kuasai. Jadi memang komunikasi efektif ini terbangun bukan sekedar kita punya soft skill, bagaimana berempati, bagaimana mendengarkan dengan baik gitu ya, bagaimana membangun hubungan, bagaimana mengelola konflik gitu, tapi ternyata kita pun harus menguasai hard skill, yaitu menguasai data dan fakta, dan termasuk bagaimana kita membuat ketika kita melakukan komunikasi tulis, maka kita bisa memstruktur pesan yang logis dan kita memastikan bahwa tools atau media yang kita gunakan itu tepat. Jadi artinya komunikasi efektif ini adalah sebuah kapasitas diri atau kompetensi yang harus dipenuhi dari soft skill hingga hard skill. Begitu, rekan-rekan semuanya. Nah, baik rekan-rekan, tadi karena ini sifatnya refleksi, izin saya mau Mbak Rizka, saya mau memutarkan sebuah video dari National Reading Movement NLB Singapura, judulnya Time After Time, sebagai refleksi kita bersama. Boleh ya, Mbak Rizka? Silakan, Saya stop silakan Ibu. dulu. Silakan Ibu. Sebagai pengantar, rekan-rekan semuanya, ini video yang satu-satunya video sampai saat ini dari 10 tahun lalu yang saya temui yang bisa menggambarkan gitu ya bagaimana sebuah perpustakaan itu terhubung secara emosi namun juga berkontribusi terhadap kompetensi sebuah negara di Singapura gitu, dan bagaimana NLB Singapura membuat video ini menciptakan sebuah komunikasi yang bermakna gitu buat pengguna, buat masyarakat, dan ini bisa kita lihat bagaimana dampak sebuah perpustakaan. Kita lihat bersama. Sudah muncul ya gambarnya ya? Sudah Ibu. Sometimes you picture me, I'm walking to fire. You call into me, I can't hear what you say, and you see it goes. And I feel second, and if you're lost again, you will find time after time. Before I catch you, be time after time. You lost again, time after time. Before I catch you, I've been waiting time after time. Baik, saya izin kembali dulu ke share screen saya.
Baik, jadi rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati, itu video yang saya rasa sangat menginspirasi gitu. Kalau kita bicara tentang mulai dari dampak, kalau kita hubungkan dengan bagaimana kita memonitoring dan mengevaluasi apakah perpustakaan kita sudah berkontribusi atau belum gitu ya, dan bagaimana membangun sebuah komunikasi yang efektif atau komunikasi yang bermakna. Jadi memang perpustakaan di Singapura itu berhasil gitu membangun citra sebagai ruang publik yang aman, inklusif dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Jadi itu video yang saya tuh tonton udah ratusan kali bisa jadi karena saya memaknai gitu bagaimana mereka membuat analogi gitu sebuah perpustakaan itu memang menjadi tempat yang menjadi tempat ruang tumbuh gitu, bukan hanya tempat buku gitu. Kalau tadi kita lihat dari sisi melankolisnya, bahkan dia ketemu jodohnya dan anaknya pun menghabiskan waktunya di perpustakaan gitu ya. Nah, jadi keberhasilan perpustakaan di Singapura ini bukan hanya soal fasilitas gitu, tapi karena komunikasi yang efektif, yang ternyata itu kemudian mempengaruhi bagaimana membangun jejaring kepercayaan dan loyalitas masyarakat. Dan kalau ini kita kaitkanlah dengan loyalitas pengguna kita, begitu ya. Jadi di sini ada konsistensi pesan gitu, bagaimana kita membangun kepercayaan pengguna kita dan di sini perpustakaan di Singapura menunjukkan bahwa mereka itu mendukung pembelajaran, mendukung kreativitas, mendukung pertumbuhan gitu. Nah, ini yang membuat jejaringnya semakin kuat. Nah, di sini tentu dibutuhkan komunikasi yang hangat, jelas, dan relevan gitu ya untuk membangun ini. Jadi melalui komunikasi efektif ini, perpustakaan kita pastikan menjadi ruang utama untuk belajar, tumbuh, dan terhubung gitu. Karena kalau kita tidak memiliki komunikasi yang bermakna, tidak ramah, tidak jelas, tidak konsisten, tidak berbasis data gitu ya. Apa yang sudah kita siapkan dengan sangat baik tadi itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa berkontribusi dengan baik. Begitu. Nah, Mbak Rizka dan rekan-rekan semua, materi saya sampai sini saja gitu ya. Tapi memang saya sangat mengharapkan ada elaborasi nanti mungkin setelah Mas Priyatna menyampaikan materinya. Artinya ini menjadi refleksi kita gitu, terutama jejaring apa, mengapa, dengan siapa, dan bagaimana yang pernah, sedang, dan akan kita lakukan, dan hasil yang didapat itu apa, begitu. Begitu rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, saya sudahi. Nanti kita ketemu di sesi elaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lira atas pemaparannya. Eh, Sesi selanjutnya yaitu kami persilakan kepada Pak Priyatna. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Izin share dulu slide-nya ya. Baik. Sudah kelihatan slide-nya? Terlihat Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih pada diskusi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Ya, saya menyebutnya sharing karena apa yang akan saya sampaikan itu sebagian besar merupakan pengalaman saya selama hampir lebih dari 25 tahun di dunia data ya. Dunia data dari mulai perpustakaan yang konvensional sampai ke perpustakaan yang digital.
Ya, senang ketika diminta untuk presentasi dengan topik ini, tentu senang sekali, makanya saya tidak langsung mengiyakan. Karena ini adalah hal yang sebagian besar, nanti materinya pun adalah sebagian besar adalah sharing pengalaman saya ketika saya berkeliling. Kebetulan profesi saya sekarang kan praktisi dan konsultan digital asset management dan juga riset marketing. Saya selalu senang ketika berbicara tentang topik komunikasi yang efektif. Karena dari pengalaman saya selama lebih dari 25 tahun, perpustakaan itu sesungguhnya sangat-sangat berperanan penting. Sangat-sangat besar peranannya. Cuma memang seringkali tantangannya adalah di mengkomunikasikan apa yang dimilikinya. Makanya ketika saya mendapat topik ini membangun jejaring mulai komunikasi efektif untuk memperkuat dukungan kelembagaan pustaka khusus, isinya sekali lagi adalah sebagian besar adalah sharing pengalaman saya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam oh ya, Mbak Rica, saya berapa lama ya waktunya ya? Sampai silakan dulu aja Pak. Nanti kalau misalkan itu nanti akan saya informasikan. Silakan saja Baik, Pak. ya, nanti takutnya saya ngelantur kemana-mana. Baik, kira-kira ini yang akan saya sampaikan dari awal sampai akhir. Setelah tadi menjawab mengapa penting dukungan kepada kelembagaan perpustakaan khusus. Ceritanya tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Lira. Saya mungkin lebih akan fokus pada strategi bagaimana jejaring itu menjadi faktor fundamental dalam yang bisa mendukung kelembagaan perpustakaan khusus. Kemudian bagaimana komunikasi efektif? Tentu ini komunikasi efektif lebih implementatif di dunia perpustakaan khusus yang memiliki fungsi khusus. Dan jejaring sendiri bagaimana menyusun strategi komunikasi untuk jejaring. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan relasi antara komunikasi efektif sebagai leverage dari jejaring, kualitas layanan dan dukungan kelembagaan. Dan terakhir nanti mungkin sebagian saya akan menceritakan pengalaman tentang pentingnya small atau quick win untuk memperkuat dukungan kelembagaan, kehadiran eh, perpustakaan khusus di lembaga induknya atau secara nasional sebagai suatu lembaga profesi. Sama seperti Mbak Lina tadi bahwa bagaimanapun kita perlu mengingat kepada peran perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan khusus sebagai intinya adalah bahwa informasinya khusus, kita udah sama semua ini tahu untuk kebutuhan organisasi pendukungnya sehingga memiliki nilai tambahnya apa, yaitu koleksi yang khusus itu selain layanan referensi yang mendukung produktivitas organisasi. Nah, dari apa referensi yang saya dapatkan bahwa kata kunci mendukung tujuan lembaga itu menjadi satu ciri khas dari perpustakaan khusus. Dan ketika kita berbicara mendukung kelembagaan, tidak bisa lepas dari tujuan kehadiran perpustakaan khusus untuk mendukung tujuan lembaga induk. Nah, relate ini yang tidak bisa nanti ketika kita berjejaring, kita berkomunikasi dengan pihak lain, baik internal maupun eksternal, bahwa tetap kuncinya adalah atau pinnya adalah bahwa kehadiran perpustakaan khusus adalah mendukung tujuan lembaga induk. Tidak 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 bisa dipungkiri suka atau tidak bahwa mendukung prevensi. Hanya saja bagaimana itu diwujudkan dalam suatu kegiatan di perpustakaan. Nah, saya kembali kepada pertanyaan penting, mengapa dukungan kelembagaan penting bagi perpustakaan khusus? Tentu dukungan kenapa penting? Karena dengan dukungan ini berarti yang muncul adalah tentu pelancaran alokasi anggaran. Ruang perpustakaan. Tadi Mbak Lira disampaikan bahwa ada ruangan perpustakaan yang dipersempit atau dikecilkan. Banyak sekali. Saya kebetulan mengikuti beberapa grup di WhatsApp. Memang isu kehadiran perpustakaan khusus di lembaga banyak ceritanya. Dari mulai ruangan, dari mulai karir, dari mulai anggaran,
dari mulai keleluasaan untuk berjejaring itu menjadi isu-isu pembicaraan yang saya dapatkan di beberapa grup. Nah, makanya dukungan kelembagaan itu sendiri tentu harus kita tafsirkan dulu agar dukungan dari lembaga induk bisa jelas. Nah, dukungan kelembagaan penting bagi perpustakaan, perpustakaan khusus terutama, hanya saja mungkin prosesnya. Apakah akan depend menunggu dari lembaga induk mendukung kelembagaan perpustakaan, atau kita raih? Nah, ada dua pilihan. Kita raih kita raih tentu dengan berbagai effort ya, dengan berbagai upaya. Yang jelas kalau kondisi ekonomi bagus, mungkin dukungan itu given bisa lancar ya. Tapi kadang-kala dalam kondisi tertentu, karena seperti yang terjadi sekarang, beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir terjadi pemotongan anggaran. Nah, semua dukungan itu baik anggaran, ruang itu sangat terpengaruh sendiri. Termasuk juga mungkin soal fungsi dari perpustakaan khusus sendiri sampai karir akan sangat berpengaruh. Jadi sangat rentan sekali kalau kita berharap bahwa perpustakaan khusus mendapatkan dukungan dari pen. Tapi ketika kita memilih opsi yang kedua, dukungan itu kita raih, itu lebih tahan banting, lebih sustain dari pengalaman saya. Nah, makanya saya ingin cerita bahwa dengan meraih dukungan kita akan lebih sustain karena bisa mandiri lah kira-kira itu. Nah, tentu dukungan kelembagaan itu penting dengan harapan kalau alokasi anggaran lancar, ruang bagus, pengakuan struktural jelas, peluang karir kuat, itu dampaknya tentu saja layanannya akan lebih baik. Program kolaboratif, peningkatan kapasitas dan karir pustakawan meningkat. Cuma sayangnya kondisi ini kan kondisi ideal. Sekali lagi kondisi ideal di lapangan itu. Bisa saja terjadi justru kebalikan. Dari lembaga itu untuk mendukung perpustakaan khusus, menerapkan syarat dan ketentuan tertentu misalnya. Ciptakan dulu dong layanan baik. Apa kontribusinya bagi lembaga induk? Baru kita dukung, baru kita tarifnya dinaikkan. Nah, dalam kondisi seperti itu kan seperti telur dan ayam. Mana dulu yang duluan? Padahal menurut penelitian pedoman dari IPLA, bahwa dukungan kelembagaan itu akan memperkuat kesinambungan layanan profesional dari staf. Ini jelas suatu penelitian. Jadi penting sekali dukungan kelembagaan itu bagi perpustakaan khusus. Cuma memang prakteknya di lapangan dari obrolan-obrolan di beberapa WhatsApp group dari beberapa, kebetulan saya sering keliling ke berbagai lembaga atau kementerian, lembaga dan juga perusahaan swasta lain sebagai konsultan juga menyerap cerita-cerita itu. Nah, sehingga bisa mengerucutkan kepada dua kondisi. Dukungan kelembagaan itu apakah given atau kita tunggu sampai datang atau kita raih, itu pilihannya. Dua-duanya tentu punya konsekuensi. Nah, bagaimana cara memutus telur dan ayam itu? Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu, ini cerita tentang kita sama-sama tahu lah, saya tidak akan menjelaskannya, tapi sebelum kita menjawab mana duluan, nunggu dukungan itu datang atau kita raih dengan prestasi. Nah, saya ingin membawa dulu pada teman-teman, ada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang era perubahan masyarakat ini yang tentu tidak akan saya jelaskan detail. Intinya saat ini adalah eranya jejaring. Kalau beberapa tahun sebelum kita era informasi yang menggadang-gadang bahwa perpustakaan itu sebagai gudang data, gudang informasi, emas baru. Bahkan di dunia sendiri disebutkan bahwa minyak baru, tambang minyak baru itu adalah informasi. Tapi tentu tadi kalau perpustakaannya atau perpustakaan khusus dalam perpustakaan khusus kan emas baru atau oil itu perlu ditambang, perlu digali, perlu diasah. Kalau tidak nyaman, karirnya tidak jelas, tentu juga bank atau oilnya atau minyaknya tentu tidak menghasilkan kualitas yang bagus. Bisa juga dibalik.
dengan menghasilkan emas atau minyak yang bagus, maka bisa mandiri. Itu tergantung tadi pilihannya. Jadi pilihannya antara kelembagaan ini dari pengalaman saya menjadi dua. Ini dalam konteks era informasi bahwa perpustakaan adalah sebagai pusat informasi. Kita nunggu datang dukungan itu, kelembagaan itu, atau kita raih. Itu tentu memiliki konsekuensi masing-masing. Nanti kita akan jawab di diskusi lain selanjutnya. Nah, cuma yang penting sekarang bagaimana sekarang perpustakaan meraih dukungan itu. Salah satunya adalah dengan jejaring ini. Makanya beragam tokoh ekspertis menyebutkan bahwa saat ini eranya jejaring. Tidak cukup punya informasi, tidak cukup punya oil kalau tidak punya jejaring. Perpustakaan pun sama. Sebagus apapun kualitas layanan, sebagus apapun produk, tentu butuh jejaring untuk membangunnya. Baik jejaring internal maupun jejaring eksternal. Maka sekarang disebutnya adalah era jejaring, bahwa emang saatnya kita itu berjejaring, salah satunya untuk bisa menciptakan dukungan itu diraih dengan effort dari perpustakaan itu sendiri. Itu akan jauh lebih sustain dari pengalaman saya dari keliling beberapa perpustakaan. Mereka yang meraih dukungan itu dengan effort atau dengan meraihnya tidak menunggu, itu lebih sustain. Mau ada pemotongan anggaran, mau ada reshuffle pimpinan, mau ada pengurangan space, itu lebih lebih sustain. Itu makanya inilah yang membuat saya percaya bahwa para tokoh atau ekspertis menyebut era saat ini adalah era jejaring, bahwa sangat kuat peran jejaring. Bahkan dalam kehidupan nyata sendiri kita sadar betul bahwa sekarang itu, bahkan ini saya agak meluas sedikit, bahwa betapa pentingnya jejaring dalam era bisnis sekarang pun sama. Saya kebetulan di Tempo suatu saat pernah berada pada posisi bahwa perpustakaan itu dari cost center menjadi profit center. Kebetulan waktu itu di sekitar tahun, ini jauh cerita sebelumnya ya, tahun 99, 98, 99, kurang lebih 98, 99, perpustakaan itu cost center dengan kira-kira pengeluarannya itu costnya itu sekitar 2 miliar, 2,06 miliar sih kata ya waktu itu. Nah, ketika perpustakaan center diminta untuk jadi profit center, ketika semua lembaga diputuskan ketika Tempo listing di Bursa Efek Indonesia, diminta tidak ada satu unit pun yang boleh jadi cost center, maka harus jadi profit center. Disitulah makanya jejaring, dari singkat cerita, jejaring itu sangat besar pengaruhnya, sehingga saat ini yang namanya perpustakaan di Tempo, ya setelah bergabung dengan riset menjadi profit center. Nah, itu semua diraih dengan cara bahwa dukungan, saya menjadi percaya bahwa pengalaman bahwa dukungan ketika diraih dengan effort, dengan kualitas, dengan upaya meraihnya itu jauh lebih sustain ketimbang dukungan itu kita tunggu datangnya dari lembaga induk. Ini tentu cerita yang berbeda ya, kemungkinan dari perusahaan-perusahaan di kementerian lembaga yang memang orientasinya memang bukan profit center. Walaupun upaya atau effort ke sana, saya yakin itu sangat relevan. Karena sama, di era bisnis pun harus berkualitas, harus mudah diakses. Sama ketika saya yakin di KPI di kementerian lembaga perpustakaannya pun sama. Pelayanannya harus berkualitas, harus mudah diakses, dan lain sebagainya. Artinya sangat relevan. Nah, tadi mau mau bagaimana dukungan itu diraih, mau meningkatkan kualitas dulu, baru kita mendapatkan dukungan lembaga induk, atau nunggu dukungan lembaga induk untuk membuat perpustakaan itu memiliki produk-produk yang berkualitas. Sekarang ada lagi era jejaring. Saya mencoba menganalisis tiga aspek ini. Dengan adanya dukungan lembaga induk,
tentu akan membuat ekspektasinya atau prosesnya tentu memungkinkan potensi perpustakaan itu memiliki kualitas yang layanan yang baik, layanan yang mudah diakses. Dan juga kalau lembaga induk mendukung, tentu para pustakawannya mudah berjejaring. Tapi ada kondisi lain, bisa juga terjadi dukungan lembaga induk itu diraih dengan cara dibalik. Perpustakaan khusus menciptakan dulu small win, quick win, atau produk-produk berkualitas sehingga dukungan lembaga induk mendukungnya. Karena dalam kondisi kementerian dan lembaga, sekali lagi tadi, bukan lembaga yang meraih profit. Sehingga kualitas layanan lah sebagai bargaining untuk mendapat dukungan lembaga induk agar anggarannya turun atau agar ruangannya lebih comfortable. Sehingga ketika keduanya kualitas bagus, dukungan lembaga induk, jejaring pun akan menjadi lancar. Karena tidak ada masalah di internal. Tapi bisa juga kondisinya dibalik. Perpustakaan melalui lembaga induk dengan cara menciptakan produk-produk berkualitas, seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau kita menunggu, kalau sebagai posisinya sebagai pimpinan lembaga induk, bagaimana kalau kondisinya bekerja dulu dengan kualitas baru kita dukung. Nah, itu bisa diraih dengan cara salah satunya adalah kalau mau dengan meraih atau effort, maka perpustakaan khusus bisa saya perhatikan bisa dilakukan dengan cara berjejaring. Jadi jejaring ini dipakai sebagai amunisi tambahan untuk menciptakan kualitas layanan. Sehingga tidak ada lagi kurang dana dan segala macam, tapi bisa berjejaring, bisa sharing, bisa landing, bisa sharing, bisa segala macam, bisa dikerjakan dengan jejaring menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan khusus di lembaga induknya. Nah, berdasarkan apa yang ada di layar ini, kita bisa paham bahwa dukungan kelembagaan itu menjadi penting, tapi cara mendapatkannya bisa kita menunggu atau kita bisa diraih. Itu berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan bahwa sekali lagi dengan berjejaring, dengan penciptaan kualitas, baru mendapat dukungan lembaga itu jauh lebih sustain untuk ke depannya. Nah, uh, jejaring seperti apa yang perlu dilakukan oleh lembaga perpustakaan khusus. Tentu karena ini terkait dengan profesi atau kelembagaan resmi, jejaring itu adalah sesuatu yang dari pengalaman saya, jejaring itu tentu yang berjejaring adalah pustakawannya dalam hal ini, baik secara internal maupun eksternal ya. Tentu harus memiliki jejaring yang terencana, berkelanjutan, bisa menjadi tempat pertukaran informasi atau pengetahuan. Jadi tidak sekedar mengikuti WhatsApp grup, tapi kalau memang mau ini jejaring menjadi salah satu amunisi untuk memperoleh dukungan, adalah tentu harus jejaring yang signifikan dampaknya terhadap dukungan lembaga, sehingga suatu saat bisa berkolaborasi dan segala macam. Jadi jaringan diciptakan tidak hanya sebagai uh, satu forum komunikasi saja, tapi menjadi aset strategis. Aset strategis terutama dalam nantinya kedepannya mitigasi bagaimana kalau terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti pemotongan anggaran dan lain sebagainya. Tentu jejaring ini yang akan menjadi strategis penguat dari lembaga perpustakaan. Jadi bukan sekedar kenalan, tapi relasi yang memudahkan perpustakaan memperoleh sumber daya baru karena misalnya memiliki kekurangan-kekurangan akibat kurangnya dukungan dari lembaga induk. Nah, jejaring tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Lira, ada dua, jejaring internal, jejaring eksternal. Nah, ini dari berdasarkan pengalaman, jejaring internal yang dilakukan adalah bisa menjadikan unit-unit di dalam perusahaan tidak atau di dalam lembaga menjadi partner atau menjadi kompatriot untuk meraih dukungan kelembagaan perpustakaan untuk
mengakselerasi pengakuan adanya perpustakaan untuk legitimasi perpustakaan itu ada. Nah, itu tentu tidak bisa diam, harus berkomunikasi, dan ini harus tentu perlu strategi atau rencana sendiri. Jadi tidak bisa juga asal berkomunikasi. Bahkan dulu pengalaman saya menjadwalkan, menjadwalkan dengan tadi tujuannya adalah mereka suatu saat menjadi partner untuk mendapat dukungan lembaga atas kehadiran perpustakaan. Menjadwalkan harinya, bahkan harinya jam tertentu saya minta slot ke unit SDM, minta slot ke unit riset, minta slot ke unit promosi untuk sekedar update informasi, update data, update layanan, update produk perpustakaan, agar perpustakaan itu selalu ada dalam chemistry pemikiran mereka. Dan itu kita lakukan, walaupun hanya sekedar 15 menit lah. Selain itu juga ada ya, newsletter internal di intranet kita. Itu semua demi meraih demi eksistensi perpustakaan, agar mereka mendapat dukungan dari mereka. Pada suatu saat ada pengambilan keputusan di pimpinan yang penting-penting, kita sudah punya dukungan menyiapkannya sejak dari awal. Jadi tidak dibangun mendadak. Jadi kira-kira unit-unit lain dalam perusahaan, dalam kementerian lembaga itu bisa menjadi sponsor kita suatu saat kalau kita mengajukan suatu program atau produk yang membutuhkan dukungan ke lembaga induk. Terutama dulu yang saya lakukan adalah dengan membidik orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya pengaruh besar terhadap kebijakan direksi, sehingga itu akan memudahkan kita mendapat dukungan. Salah satunya adalah dengan membangun partnership dengan unit riset waktu itu, karena unit riset itu adalah, saya dari pengalaman saya, unit riset adalah unit yang salah satu unit yang didengar oleh pimpinan. Itu kita jadikan kolaborasi layanan atas layanan, polling kepuasan layanan. Jadi kita tidak melapor, ya lebih sering kita itu meminta unit riset untuk melakukan polling layanan ketimbang kita melakukan sendiri. Karena kalau dia melakukan orang lain, biasanya lembaga riset lebih didengar oleh pimpinan-pimpinan. Yang kedua, apa yang dilakukan adalah dengan membangun layanan informasi ini. Saya, di internal sekalipun saya lakukan ini, karena kebetulan di media itu terbagi dalam rubrikasi dan segala macam. Bahkan unit keuangan, unit teknologi yang biasanya lepas dari layanan informasi, kita ciptakan layanan informasi tematik atau customize sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun bisa merasa diperhatikan, dan suatu saat mereka bisa menjadi sponsor kita ketika kita mengajukan suatu program yang membutuhkan dukungan dari pimpinan. Termasuk tadi disampaikan oleh Mbak Lira bahwa kita bisa memperlihatkan contoh-contoh untuk eksternalnya, bisa memperlihatkan contoh-contoh kerjasama ya, dengan pihak lain, untuk salah satunya tambahan amunisi agar kita mendapatkan dukungan lagi. Termasuk juga dengan manajemen. Jadi memang pada saat itu beberapa tahun saya melakukan ini semua karena saya yakin perpustakaan untuk bisa mendapatkan dukungan secara kelembagaan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi seluruh unit diaktifkan, termasuk dengan SDM, termasuk dengan lain-lainnya. Karena saya yakin ada saat tertentu kita misalnya tentang karir, tentu SDM yang lebih didengar ketika karir. Nah, makanya ketika itu saya melakukan komunikasi dengan pihak SDM dan melibatkan diri dan mencoba membantu mereka kebutuhan SDM apa kita akomodasi. Dan itu transaksi, sifatnya transaksional, tapi kita itu memang perlu dilakukan, dan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan direksi pada saat perusahaan membutuhkan dukungan terhadap program yang diajukan.
Nah, tadi internal dan sekarang selain ada juga taktik eksternal. Ini pengalaman-pengalaman yang menurut saya agak agak lucu waktu itu disebut saya karena ternyata orang luar lebih didengar ada satu periode orang luar lebih didengar dibanding orang dalam bahwa misalnya perpustakaan sudah punya newsletter tematik silakan akses perpustakaan sudah punya layanan 7 kali 24 jam silakan akses pada saat tertentu saya mengalami bahwa seringkali kurang diapresiasi di internal itu akhirnya saya mencoba melambung melambung artinya dengan melakukan jejaring eksternal dengan mencoba memetakan relasi antara pimpinan-pimpinan di lembaga induk dengan relasi di luaran melalui sekretarisnya, melalui eh, bagian komunikasinya, dengan siapa sebenarnya direksi itu jaringan relasi direksi. Nah, pada saat tertentu bahkan saya dapat informasi dari direksi, direksi dapat informasi dari jaring yang kita kita kontak. Kita share layanan-layanan yang menurut kita bagus, produk kita bagus kepada jejaringnya direksi di luar atau pimpinan di luar. Pimpinan di luar ternyata lebih mendengar dan pimpinan di luar diperlihatkan justru bukan oleh tim pusat data analisa Tempo, tapi melalui relasinya di luar yang menjadi relasi kita juga, relasi pusat data analisa Tempo. Dia dapat itu uh, lebih mau mungkin karena sebagai pertemanan lebih mau mendengar orang-orang yang relasinya. Sampai suatu saat saya kebetulan kita berteman dan yang sama ada salah satu profesor di Amerika. Dia menceritakan kepada pimpinan-pimpinan, kebetulan relasinya direksi juga, dia menceritakan kepada pimpinannya bahwa Tempo memiliki database yang sangat bagus dan customer justru dapat diterangkan dari relasi kita yang sudah kita jelaskan dan sudah menjadi pelanggan kita. Nah itulah makanya penting sekali lagi ketika kita berjejaring di internal terasa masih kurang. Dari pengalaman saya kita bisa memanfaatkan jejaring di luar sebagai pressure pressure sistem untuk pada pimpinan-pimpinan lembaga kita. Dan itu ternyata lebih didengar dan lebih membawa dampak lah. Jadi itulah fungsinya jejaring eksternal. Jadi jejaring internal. Jejaring eksternal tentu saja juga bisa memiliki fungsi dalam hal melakukan kolaborasi penelitian, hosting, webinar, dan segala macam. Karena penting bagi perpustakaan khusus untuk tetap eksis. Dan di internal kadang-kala kita mengalami kondisi susah untuk eksis itu. Karena dianggap lembaga internal. Tapi kadang-kadang ketika kita eksis di dunia luar mengadakan webinar bersama, kolaborasi penelitian bersama, dan muncul publikasinya dan didengar oleh pimpinan itu akan memudahkan kita mendapatkan dukungan. Nah, bagaimana jejaring tadi dilakukan? Tentu dengan kita berkomunikasi yang efektif seperti tema hari ini kita bagaimana sih sebetulnya komunikasi efektif bagi perpustakaan? Secara teori, saya mengambil beberapa teori yang agak keluar dari teori mainstream. Komunikasi efektif itu apa sih bagi perpustakaan? Tentu itu perlu kita bedah dulu sebelum kita bagaimana komunikasi efektif bisa dukungan kelembagaan perpustakaan khusus. Sebetulnya saya senang dengan buku Thomas L. Harris ini. Komunikasi efektif itu sebenarnya simple katanya. Ketika I am okay, you are okay. Nah, ketika I am okay itu kan kalau kita implementasikan perpustakaan, ketika perpustakaan oke, bagaimana pimpinan oke atau jaring oke? Selama pimpinan tidak oke, artinya komunikasinya tidak efektif. Selama kita oke, jejaringnya partner kita, kolaborasi kita di luar tidak oke, berarti kita belum efektif berkomunikasi. Nah, Haris menyatakan sesimpel itu kira-kira komunikasi itu. Sehingga perpustakaan lama
Sehingga saya sepakat judulnya adalah bagaimana komunikasi efektif ini untuk meningkatkan dukungan kelembagaan perpustakaan. Karena kuncinya seperti di awal tadi bahwa perpustakaan kadang-kadang sudah punya semuanya, tapi bagaimana mengkomunikasikan efektif. Jadi eh, nyalamin saya bahwa selama perpustakaan belum mendapatkan dukungan, ada indikasi bahwa komunikasinya yang bisa diindikasi, salah satu indikasi bahwa komunikasi kita belum efektif. Nah, bagaimana supaya komunikasinya efektif, itulah diskusinya. Tadi udah dijelaskan sebenarnya sama Mbak Lira bahwa kunci sukses efektif itu adalah jelas tujuannya, pesannya fokus. Dan tadi sama juga audience center. Jadi kalau di center kita ketika kita berkomunikasi kan yang kita harapkan pertama kali dan terbesar dukungan kelembagaan itu tentunya adalah dari lembaga induk. Artinya audience centernya harus lembaga induk. Selain tentu ketika kita berkomunikasi audiennya bisa bisa saja jejaring kita atau teman-teman kita dalam satu level. Nah, artinya bahwa ada PR bagaimana supaya pimpinan lembaga induk itu oke, tentu tadi komunikasinya tujuannya harus jelas, harus fokus pada audiennya. Audiennya jelas bahwa di awal tadi disampaikan bahwa tujuan perpustakaan khusus adalah mendukung kinerja lembaga induk. Maka audiennya itulah pusat kita, segala pekerjaan, segala bukti-bukti kita tentang pekerjaan harus berdasarkan fungsi perpustakaan khusus sebagai lembaga menyukseskan tujuan lembaga induk. Itu kira-kira strategi komunikasi yang efektif di perpustakaan khusus. Tujuannya adalah tadi bagaimana bisa mendukung kinerja lembaga induknya. Nah, bagaimana mendukung kinerja lembaga induk? Tentu harus di mapping, harus dipetakan karena pimpinan lembaga induk tentu tidak satu, ada bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Maka penting sebelum komunikasi itu dilakukan, setelah tadi jejaring ada, produk ada, bagaimana mengkomunikasikannya kepada lembaga induk. Nah, tentu harus melakukan stakeholder mapping. Siapa pembuat kebijakan, siapa pengelola anggaran, siapa mitra eksternal dan regulator kita, dan lain sebagainya. Tentu kita perlu gaya berkomunikasi yang beda dengan mereka. Maka perlu dibuatkan semacam matrik agar komunikasinya berhasil, meyakinkan pimpinan lembaga induk agar memberikan dukungan kelembagaan kepada perpustakaan khusus. Jadi penting kita mapping karakter ataupun gaya komunikasi dari masing-masing pimpinan lembaga induk. Tentu ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, semuanya di mapping kan, termasuk tadi lembaga-lembaga internal juga harus di mapping. Siapa yang bisa paling mempengaruhi pimpinan lembaga induk, siapa yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan lembaga induk, tentu harus kita mapping sehingga kita tidak bekerja sendirian perpustakaan. Itu tentang mapping. Setelah mapping perpustakaan pun penting bagi perpustakaan dari pengalaman saya. Penting bagi perpustakaan untuk menentukan positioningnya. Jadi perpustakaan memang lembaga atau tugas dan peran perpustakaan adalah menyukseskan kinerja lembaga induk, mendukung lembaga induk. Tapi mendukungnya seperti apa? Nah, itu yang penting kita tetapkan positioningnya. Ketika saya memulai melakukan transformasi dari perpustakaan konvensional ke digital, saya harus menjelaskan dengan jernih karena ternyata di pimpinan, karena ini di swasta, pengalaman saya di swasta ya beda, karena tadi harus lembaga perpustakaan harus jadi dari cost center menjadi profit center. Maka yang dilihat itu angka-angka.
positioning itu. Tidak dilihat ini kerja ini akan kualitasnya bagus dan segala bagus. Yang paling berpengaruh pada pemikiran direksi saat itu adalah angka-angka rupiah. Jadi yang positioningnya adalah ketika itu, makanya positioningnya adalah bagaimana saya dari profit, dari cost center menjadi profit center, dan jelas waktunya berapa tahun itu akan dicapai. Nah, demikian juga saya yakin dalam kementerian lembaga harus juga jelas. Jadi penting jelas menurut pemikiran dari pimpinannya. Tadi setelah uh, stakeholder mapping, mengetahui karakter apa sih yang dibutuhkan oleh lembaga induk, pimpinan lembaga induk, apakah angka-angka, apakah prestasi, apakah jurnal, dan segala macam, itu penting dipetakan. Agar tadi, seperti di dalam riset IPLA tadi, bahwa apapun pekerjaannya, itu harus mendukung lembaga induk perpustakaan khusus. Nah, makanya ketika saya menjalankan itu, saya menulisnya, menyusunnya bukan sebagai perpustakaan biasa, tapi perpustakaan sebagai unit bisnis. Jadi jelas dalam waktu sekian, biasanya kita di swasta diminta 5 tahun renstra, 5 tahun berapa, kapan dari cost center 2,6 menjadi profit center, kapan dari break even point-nya, kapan akan jadi profit center. Itu karena itu yang didengar dalam unit bisnis di tempat saya. Nah, itu harus jelas berapa lama dan siapa PIC-nya masing-masing. Dalam perpustakaan tentu juga bisa dilakukan. Misalnya nggak ingin menciptakan perpustakaan yang mandiri, tentu kan harus di mandiri itu dalam artian tadi bahwa agar kita tidak tergantung pada dukungan lembaga induk, tapi bisa mandiri. Artinya tentu harus dibuat suatu timeline, suatu KPI yang bagaimana cara meraih perpustakaan mandiri tanpa lagi menunggu dukungan biaya anggaran, dukungan ruangan, dan segala macam dari lembaga induk. Jadi sekali lagi penting value proposition itu penting sehingga jelas. Tadi salah satu komunikasi efektif adalah jelas tujuannya, jelas fokusnya. Jadi jelas penting itu harus disertai dengan satu KPI perencanaan, bagaimana cara meraihnya, berapa tahun meraihnya, berapa nilainya, dan segala macam. Disertai dengan bukti-bukti. Kalau di swasta tentu saat itu kebetulan di PDAT itu memang ketika diminta untuk mandiri tidak disuplai dengan yang namanya investasi. Jadi betul-betul mandiri dari awal, dari nol. Padahal kalau dari berbagai perusahaan tertentu ada disuntikan modal waktu itu, tapi tentu berbicara tentang return of investment-nya berapa tahun dan bagaimana cara meraihnya. Dan itu PDAT tidak disuplai dengan investasi. Nah, setelah tadi ada bukti penting, ada KPI, dan bagaimana cerita-cerita, ada cerita-cerita dari jejaring internal, kita penting